Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM D1C2218082. Saya berasal dari Teknik Pertanian angkatan 2021 Universitas Unja. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sumber ajaran Islam dengan pokok bahasan yaitu tuliskan sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran dan hadis di masa Rasulullah SAW dan di masa Khulafaur Rasyidin. 2. Berikan contoh hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudu, masing-masing 2 beserta riwayatnya. 3. Tuliskan biografi secara ringkas salah satu periwayat hadis. Berikan 3 contoh ijtihad yang telah dilakukan di Indonesia. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran periode Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Tahap pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Menghafal karena mayoritas masyarakat di mana Al-Quran diturunkan adalah seorang ummi. Zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran turun sebagai wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Tulisan dengan merangkul para sahabat untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran dalam media tulisan seperti kulit pohon, hewan, dan kurma dan lain-lain. Tahap pertama pada periode Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi banyak kekacauan, terutama kekacauan yang dipimpin oleh Muslimah Al-Ahzab bersama para pengikutnya. Salah satunya adalah perang Yamamah yang terjadi pada sekitar 12. Tercatat 70 penghafal Al-Quran dari para sahabat gugur. Karena peristiwa itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk menuliskan Al-Quran dalam bentuk masyad. Sehingga Abu Bakar pun memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Setelah Abu Bakar meninggal atau wafat pada 13 Hijriah, mushaf tersebut berpindah tangan kepada Umar hingga beliau wafat. Tahap pertama pada periode Utsman bin Affan. Pada tahap ini, penyebaran Islam semakin luas dan para pengajar Al-Quran pun diperlukan lebih. Sana pada saat itu tersiar kabar bahwasannya ada terjadi perbedaan antara ajaran Islam yang satu dengan ajaran Islam lainnya. Berangkat dari kekhawatiran itu, Utsman bin Affan mengadakan pertemuan dengan para sahabat. Hasil akhirnya adalah 1. Meminjam mushaf resmi yang telah dikerjakan oleh Zaid pada masa Abu Bakar pada Hafsah untuk disalin ke dalam beberapa mushaf. 2. Membentuk panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hidam. 3. Memerintahkan kaum muslim di seluruh negara Islam untuk membakar semua mushaf dan catatan Al-Quran yang tidak sesuai dengan mudhaf yang telah mereka terima. Pengumpulan hadis. Periode awal. Periode pertama berlangsung selama rentang hidup Nabi Muhammad SAW hingga sepanjang abad pertama Hijriah. Pada masa ini, Rasulullah hidup, bergaul dan berbicara dengan banyak masyarakat, serta juga para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Nabi senantiasa diperhatikan oleh persahabat, sehingga lama-kelamaan menjadi sebuah hafalan. Periode kedua dimulai pada sekitar abad pertengahan kedua Hijriah. Selama periode ini, sejumlah besar tabi'in menghimpun karya mereka dalam bentuk buku. Beberapa penghimpun hadis pada periode ini adalah Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, Abdul Malik bin Zuraiz, Muammar bin Salamah, Abdullah bin Al-Mubarak, dan Malik bin Anas. Pada periode ketiga, dimulai pada abad kedua Hijriah hingga abad keempat Hijriah, ketika hadis-hadis Nabi, asar sahabat, dan aqwal tabi'in dikategorikan secara terpisah. Selain itu, pada periode ini juga hadis-hadis dipelihara dan dijaga. Periode keempat dimulai pada awal abad kelima hingga hari ini. Karya-karya yang dihasilkan saat ini antara lain penjelasan, catatan kaki, dan penerjemahan dari buku-buku hadis ke dalam berbagai negara dan bahasa. Lalu ulama menyusun syiar atau penjelasan dari buku-buku penjelasan hadis di atas. Contoh ulama diantaranya Muhammad Ismail As-Sun'ani.
membukukan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq yang diangkat menjadi khalifah. Contoh hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu. Hadis sahih adalah hadis baik, sehat, dan benar. Contohnya dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hidup dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solihah. Hadis riwayat Abu Daud. Seseorang akan bersama yang dicintainya. Hadis riwayat Muslim. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat sebagai sahih. Hanya saja kualitas salah seorang atau beberapa orang rawinya berada di bawah kualitas rawi hadis sahih. Contohnya dari Ibn Majah, Rasulullah SAW bersabda, usia umatku sekitar 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit sekali yang melebihi yang demikian itu. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis dhaif adalah hadis lemah atau yang tidak memenuhi syarat sahih dan atau hasan. Contohnya, agama adalah akal, dan siapa yang tidak memiliki agama, maka tidak ada akal baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang hamba telah menamatkan Al-Quran, maka akan bersalawat kepadanya 60.000 malaikat ketika ia menamatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Hadis maudhu, hadis kontroversial yang dibuat seorang dengan tidak mempunyai dasar sama sekali. Contohnya, siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura atau 10 Muharram, maka akan diangkat kedudukan 1 derajat di surga setiap 1 helai rambut yang diusap. Kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Al-Laits As-Samarkandi. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Ibnu Jahzam. Biografi periwayat hadis. Imam Bukhari atau nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugriha bin Yardijab Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara, wilayah Asia Tengah. Imam Bukhari merupakan seorang ahli hadis yang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang ketika itu masih dilafalkan oleh ulama-ulama. Beliau mendatangi kota-kota atau desa-desa tempat para ulama penghafal hadis tinggal. Kemudian Imam Bukhari bertanya, mengumpulkan hadis-hadis Nabi tersebut. Selanjutnya diteliti matanya, diperhatikan pula sanadnya, dan dituliskan sehingga menjadi sebuah kitab yang bernama Sahih Bukhari. Di antara hadis-hadis itu ada juga yang dituliskan dalam kitab-kitab lain, yaitu dalam kitab Adabul Mufrad, kitab Tarikh Al-Kabir, dan lain-lain. Beliau telah mengumpulkan sebanyak 600.000 hadis yang kemudian dipilih dengan sangat teliti sehingga menjadi 7.275 hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari. Pada proses selanjutnya ditinjau kembali sehingga menjadi 2.513 hadis. Menurut sebuah riwayat, saat akan menuliskan hadis dalam kitab Sahih Bukhari, beliau berwudu dengan air Zam-Zam dan sembahyang sunat sebanyak 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa Sahih Bukhari ditulis di Mekah dan beliau tinggal di dekat Ka'bah. Imam Bukhari tidak hanya menuliskan hadis-hadis tersebut di hadapan muridnya, beliau membacakan Sahih Bukhari. Murid Imam Bukhari yang sangat banyak jumlahnya. Pernah beliau membacakan langsung Sahih Bukhari di hadapan 90.000 orang. Kitab Sahih Bukhari sering menjadi rujukan umat muslim dalam pengambilan sebuah hukum syar'i. Ulama sepakat bahwa hadis Imam Bukhari merupakan hadis yang dapat dipercaya dan paling sahih. Beliau wafat di Bukhara, desa Kartang, Samarkand pada tahun 256 Hijriah dan juga dimakamkan di sana. 3 istihad yang dilakukan di Indonesia. 1. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 Oktober
1997 telah mengeluarkan fakta bahwa nikah mut'ah hukumnya haram, bahkan pelakunya dipandang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan. Untuk itu, dapat dilakukan tindakan tegas dengan membawa pelakunya ke bidang hukum. 2. Pembuatan bayi tabung yang dimana tidak ada pada zaman Nabi, yang kemudian dijadikan sebagai solusi bagi permasalahan kesuburan. 3. Dilakukan perombukan oleh seluruh ulama untuk melakukan penentuan pada 1 Syawal. Dengan ini akan dilakukan berbagai macam perdebatan dalam menentukan 1 Syawal dengan awal Ramadan. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.